Surya Paloh untuk tidak menyebut Nasdem atau katakan koalisi perubahan untuk Anies Baswedan mulai mengeluarkan jurus lawas victim playing. Usai tidak diundang dalam pertemuan Ketua Umum partai-partai politik pemerintahan Jokowi, koalisi pemerintahan Jokowi, Surya Paloh mulai merajuk, dibantu dengan Yusuf Kala pula. Apakah orang Golkar ini masuk ke koalisi Nasdem? Mungkin tidak, tapi lihat seluruh track record Yusuf Kala selaku saudagar politik yang kemudian itu persis ditiru dalam sepak terjang Erwin Aksa, termasuk kasus utang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2017. Dalam jawabannya ke media, Surya Paloh merasa ada gangguan sengaja atas pencapresan Anies Baswedan. Tapi Surya Paloh mengatakan tidak bisa melihatnya, tapi merasakannya. Katanya semacam gangguan supranatural. Namun seperti biasa, pernyataan politikus selalu bulat, tidak persisten. Di sisi lain ia mengatakan hal itu katanya karena nilai Anies yang sangat berharga. Kalau nggak berharga, ngapain dikhawatirkan atau ditakuti? Namun senyampang itu ia perlu menyodorkan keluhan bahwa ia terganggu dengan gangguan itu. Dalam psikoanalisis, ya dari situlah playing victim dipakai. Kalau punya nilai lebih dan dianggap menakutkan lian, ya ngapain ngeribetin gangguan? Kalau mau dikritisi, ya ketika meributkan gangguan itu, khawatir karena akan terganggu. Atau itu sebetulnya untuk mempromosikan bahwa barangnya yang tidak hebat itu adalah hebat. Ribet banget mikirnya. Ya, demikianlah karakter Surya Paloh yang mengatakan terikat dan menyatakan tetap dalam koalisi pemerintah sampai Oktober 2024. Tetapi September 2022 dia membentuk koalisi baru dengan dua partai oposisi, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Tapi Nasdem berkata ia tetap berada di pemerintah, tidak akan mengundurkan diri dari koalisi pemerintah. Jangan-jangan Surya Paloh yang terkena gangguan supranatural atau spiritual atau kultural atau struktural atas kerumitan relasi politik itu. Makanya tiba-tiba Surya Paloh baper ketika tidak diundang Jokowi ketika bertemu dengan para ketum partai koalisi pemerintah. Yusuf Kala pun ikut-ikutan nimbrung, tidak tahu apa urusannya. Yang itu semuanya sebetulnya ya menjelaskan bahwa mereka mau berupaya bagaimana kekuasaan dengan presiden dukungan mereka berada penuh di tangan mereka daripada selama ini ketika dengan Jokowi lebih sepenuhnya bertaniah pada PDI Perjuangan. Itu persoalan. Tak ada yang aneh dalam politik, bahkan soal tidak adanya nilai kebenaran dan kesalahan, kemuliaan dan kebusukan. Sementara dari mutu wartawan kita ya hanya menyampaikan informasi. Kalau informasi mengundang kontra informasi, ya itu artinya dagangannya laku. Makanya media pada satu sisi ya juga hanya sebagai amplifikasi orang-orang tertentu saja. Karena katanya berita jangan dicampur opini. Jokowi dikritik soal cawe-cawe karena ini menyangkut soal etik politik. Tapi sayangnya ukuran nilai-nilai etik itu ya sering hanya dipakaikan untuk melihat Jokowi. Sementara kelakuan politik Surya Paloh dalam fatsun politik sebenarnya juga bermasalah. Jadi soal apa? Ya tetap saja sudut pandang dan kepentingan sebenarnya. Namun tidak jujur dikatakan. Saya sih lebih senang membayangkan Nasdem, Golkar, Prabowo bolehlah ditambah Demokrat dan PKS bersatu head to head langsung dengan PDI Perjuangan. Pertarungannya lebih tuntas.
tidak memberi ruang pada kaum oportunis atau badut-badut petualang politik. Ya, tapi mungkin itu baru akan menuju 20 tahun ke depan setelah orang semacam Surya Paloh tidak ada lagi. Karena karakter Surya Paloh akan memunculkan karakter orang seperti Yusuf Kalla. Mungkin.